Halo, bertemu lagi dengan Bu Bekti di sini di hari kedua, yaitu hari Selasa. Tadi pagi kalian sudah berolahraga ya, sudah berkeringat, jadi badannya sehat ya. Semangat, masih tetap belajar lagi, sudah habis berolahraga dengan Pak Catur. Sekarang kita lanjutkan belajar kita hari ini dengan pelajaran yang sudah kita lakukan di minggu yang lalu, yaitu tentang IPA. Pada pelajaran IPA yang di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bunyi dan perambatannya. Kita lanjutkan, hari ini kita belajar tentang di manakah bunyi itu berasal. Nah, di manakah bunyi itu berasal, kita dapat melakukan percobaan dengan menggunakan alat musik angklung. Bu, saya tidak punya angklung di rumah. Kita buat alat musik sendiri dari kaleng-kaleng bekas atau dari botol aqua bekas, kita ketuk-ketukan. Nah, kalau alat musik angklung itu kan alat musik tradisional yang terbuat dari bambu. Itu banyak terdapat di daerah Jawa Barat. Caranya bagaimana? Kalau di rumah tidak ada angklung, kita bermain dengan adik kita kan suka minum susu. Nah, itu kaleng susunya kita ketok-ketok menggunakan kayu, ataupun kalau tidak ada kayu kita ketok-ketok pakai sendok juga bisa ya. Adiknya ditutup matanya atau kakaknya, misalkan Kak Rizky punya adik 2, Kakak Rizky matanya ditutup, adiknya dari jauh, dari teras rumah atau dari belakang di dapur mengetok-ngetok kaleng susu itu. Itu kita mempraktekkan cara menimbulkan bunyi. Tunjuklah tempat di mana asal bunyi itu berada. Kakak Rizky matanya ditutup, kemudian adiknya mengetok-ngetok kaleng susunya pakai sendok atau dari batang kayu juga bisa. Nah, asal bunyi itu akan kita dengar pada telinga kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena diberikan anggota badan kita yang sempurna. Kita mempunyai telinga, kita mempunyai mata, kita mempunyai tangan dan kaki. Itu semua adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Telinga kita pakai untuk mendengar berbagai sumber bunyi. Ada suara, ada bunyi tadi kaleng yang dipukul-pukul, ada suara burung berkicau, ada suara air yang keluar di keran bak mandi. Nah, itu semua kita dapat mendengarkan karena kita mempunyai indera pendengar yang disebut dengan telinga. Bagaimana cara kita merawat telinga? Kita akan belajar lebih lanjut. Nanti Bu Bekti akan menerangkan tentang bagian-bagian yang ada pada telinga kita. Nah, di sini Bu Bekti mempunyai gambar tentang telinga. Ya. Bagaimana telinga merasakan getaran. Nah, ketika ada bunyi, ini adalah gambar telinga kita. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang ini yang ada tanda panahnya ini adalah telinga bagian luar. Di bagian sini tengah adalah telinga bagian tengah. Dan di sini adalah yang sebelah kanan yang ada panahnya ini adalah telinga bagian dalam. Ketika kita mendengar sumber bunyi atau tadi kaleng susu diketok-ketok, itu akan menimbulkan getaran pada udara. Getaran udara tadi yang disebut dengan bunyi itu akan masuk melalui lubang telinga luar. Ini melalui telinga luar dia akan diterima, kemudian masuk melalui lubang telinga. Ini yang namanya lubang telinga di sini.
getarannya akan masuk mengenai di sini. Ini yang ditunjuk Bu Bekti yang ada tanda panahnya hitam. Ini disebut sebagai gendang telinga. Gendang telinga tadi berupa selembar kulit yang tipis. Saat bunyi masuk ke gendang telingamu, maka dia akan bergetar. Getaran dari gendang telinga tadi akan menjadi lebih besar. Dia akan masuk melalui ini, yang tipis ini tadi ya, gendang telinga ini. Di sini ada yang namanya tulang. Bentar, kok naik gambarnya. Nah, ini ya ada yang namanya tulang telinga. Nah ya, ini tulang telinga. Tulang telinga itu ada 3 bagian, yaitu tulang telinga martir, landasan, dan yang satunya apa tadi, saraf pendengaran di sini. Tadi setelah masuk dia akan dialirkan ke saraf pendengaran di sini. Masuk. Nah, ini disebut rumah siput. Rumah siput. Nih yang coklat ini ya. Dia dari gendang telinga dikirim masuk melalui tadi 3 tulang telinga, kemudian akan masuk ke rumah siput, kemudian dari rumah siput akan disalurkan melalui saraf telinga ke otak kita, sehingga kita bisa mendengar bunyi. Apabila bagian telinga kita mengalami gangguan, maka bunyi itu tidak akan sampai